Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat Ramadona Eka Primajatnika dengan NIM 221441021 dari kelas 2 EB1. Nah, tujuan saya di sini yaitu menjelaskan program dan juga HMI yang telah saya buat untuk menggerakkan mesin conveyor sorting. Nah, jadi cara kerjanya itu, prinsip kerja dari conveyor sorting yang saya buat ini yaitu ketika pada saat tombol push button pemilah logam atau non logam ditekan, maka conveyor akan menyala selama waktu yang ditentukan oleh pengguna, lalu akan men-trigger lampu untuk menggerakkan silinder. Nah, di sini saya pribadi membuat dua silinder, yaitu yang silinder pertama untuk logam dan silinder kedua untuk non logam. Nah, setelah waktu yang kita tentukan itu habis, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah lampu akan kembali mati dan juga silinder akan kembali pada posisi awal yang asalnya kita start itu posisi silinder maju forward, dan setelah waktu yang ditentukan selesai, silinder akan reverse kembali pada posisi semula. Nah, setelah silinder tersebut kembali pada posisi awal, maka perhitungan jumlah akan berfungsi setelah si barang tersebut akan masuk pada box. Kurang lebih seperti itu pada aktualnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan di mana pertama-tama tuh kita membuat push button start. Push button start ini berfungsi untuk menyalakan mesin conveyor secara keseluruhan. Nah, push button start ini kita tandai dengan kode program 0.00 dengan outputnya berupa indikator lampu yang diberi program yaitu 100.01 yang menyalakan bahwa mesin sudah menyala. Nah, bagaimana dengan tombol stopnya? Tombol stopnya itu saya menggunakan push button dengan kode program 0.01 dan juga lampu indikatornya tuh berupa kode program output yaitu 100.04. Nah, lalu pada sensor logam saya menggunakan kode program 0.02. Nah, untuk si outputnya, untuk penanda bahwa sensor logam akan bekerja, yaitu ditandai dengan kode program 200.01. Nah, jangan lupa kita soft holding kan. Nah, lalu di sini juga saya menambahkan kode program yaitu P_1S, di mana tujuannya itu pada saat kita mensimulasikan conveyor, di mana conveyor itu akan menyala seperti lampu yang berkedap-kedip. Nah, jadi tujuannya itu supaya lebih aktual saja pada HMI yang nanti bakal saya jelaskan. Lalu di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih si deteksi sensor itu, apakah barang tersebut logam atau non logam. Nah, jadi si motor dan juga conveyor akan mendeteksi selama 2 detik. Nah, jadi kesimpulannya tuh setelah beberapa detik disesuaikan, maka oleh pengguna sistem pada keadaan awal akan bergerak setelah dideteksi oleh sensor. Nah, pada silinder 1, silinder akan bergerak maju ditandai dengan indikator logam yaitu 200.10. Sedangkan pada non logam ditandai dengan indikator lampu 200.03. Nah, pada penggerak solenoidnya itu menambahkan timer, di mana pada HMI nanti akan dijelaskan bahwa si silinder itu akan bergerak selama 3 detik maju dan juga mundur
untuk memastikan bahwa si benda itu benar-benar datang kepada box yang telah ditentukan, baik itu logam maupun non-logam. Untuk lebih detailnya nanti saya jelaskan pada HMI agar lebih jelas. Nah, setelah saya tadi jelaskan untuk menggerak solenoid atau silindernya itu selama 3 detik. Nah, setelah barang masuk ke dalam box, maka cara mengetahuinya tuh saya menambahkan binary increment, yaitu untuk mengetahui jumlah barang baik logam maupun non logam yang telah masuk ke dalam box. Tentunya penambahan nilai yang masuk ini tidak langsung 2 ataupun 3, baik itu yang logam maupun non logam. Oleh karena itu barang yang masuk akan dihitung satu persatu setelah kita menekan tombol push button, baik yang logam maupun non logam. Nah, setelah barang masuk ke dalam box, kita akan mengambil contoh untuk pengambilan barangnya. Nah, tentunya di sini juga menggunakan push button juga, baik yang logam maupun non logam itu dilakukan secara terpisah. Untuk yang logam memakai kode program 0.04 untuk push buttonnya. Dan di sini saya memakai data memori. Jika kita ingin mengambil, maka otomatis yang asalnya misalkan 5, kita ambil 1, kan jadi 4 tuh, berkurang 1. Nah, ditandai dengan kode programnya tuh lebih dari secara aktualnya tuh, misalkan kita ngambil 5 apel, kita ambil 1 maka jadi 4. Nah, seperti itulah. Nah, untuk yang logam ditandai dengan D0. Kalau untuk yang non logam itu tandai dengan D1. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita coba pada HMI-nya. Oke. Nah, oke, kita lanjut. Di sini ada tampilan HMI yang kita lihat pada layar. Untuk screen 0, saya menggunakannya sebagai cover, yaitu untuk data pengenalan diri saya. Nah, di sini ada command window yang berfungsi untuk saya fungsikan untuk memindah dari screen 0 menuju ke screen 1 yang merupakan tampilan berikutnya. Nah, jika nama, NIM dan juga kelas ini saya menggunakan label yang tersedia pada HMI UX Designer, dan juga untuk logo Polman sendiri dan juga foto saya menggunakan push button atau PB yang tersedia pada UX Designer. Oke, langsung saja kita pada intinya untuk lanjut ke screen berikutnya menjelaskan HMI yang telah program saya buat. Nah, setelah kita masukkan alamat-alamatnya, setelah kita sesuaikan seluruh alamat dan yang tertera pada program, pada push button, pada indikator dan lain-lain, maka di sini saya coba akan langsung menekan tombol start untuk menyalakan mesin conveyor. Kita tekan start, maka lampu indikator akan menyala. Nah, setelah menyala, saya akan mencoba untuk mensorting barang berupa bahan logam. Nah, kita tekan dulu push buttonnya. Nah, maka indikator akan menyala untuk penyorting barang logam. Nah, setelah ini sudah satu ya. Kita ulangin lagi. Nah, setelah menyala, si motor dan conveyor mendeteksi sensor apakah itu logam atau non logam selama 2 detik. Nah, kita ulangi lagi supaya lebih jelas. Tekan, menyala 2 detik. Silinder akan menyala selama 3 detik untuk mendeteksi apakah itu sensor logam, maju dan juga mundur selama 3 detik. Nah, setelah silinder kembali ke posisi awal, maka barang akan dihitung 1. Begitupun selanjutnya. Nah, sekarang kita mencoba untuk menyorting barang yang berbahan non logam. Tekan start, indikator menyala, motor dan conveyor menyala 2 detik, silinder 3 detik.
dan barang akan dihitung 1. Nah, oke. Begitu untuk cara kerja silinder yang logam dan juga non logam. Nah, lalu kita akan mengambil barang yang sudah tertera pada box. Permisalan ini pada sorting logam kita sudah mendapatkan 3 bahan yang berbahan logam. Nah, kita akan mengambil 1 barang dari logam, kita tekan push button ini yang sudah kita program pada data memori ini. Kita tekan. Nah, maka barang akan terambil 1. Begitupun dengan yang non logam. Nah, barang akan menjadi terambil 1. Nah, paling kurang lebih seperti itu penjelasan HMI yang dari program yang saya buat. Langkah terakhir kita akan mematikan mesin conveyor dengan menekan tombol stop. Nah, maka untuk menandakan bahwa mesin sudah mati, kita dapat melihat pada lampu indikator yang berwarna merah. Baik, cukup sekian video yang saya buat. Semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kata-kata yang kurang mengenakan bagi viewers. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk Mas Ridwan, semoga ibadah hajinya dilancarkan dan menjadi haji yang mabrur, amin. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.